everybody home. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang kesasar berkali-kali, terima kasih banyak. Nah, ini aku bacanya di teras Gorontalo, ada seorang TikToker yang namanya Aris begitu. Nah, Mas Aris ini mempunyai dua indikasi perselingkuhan PC dan Om Kuat begitu. Jadi Susi dan Bribka RR tahu semuanya. Aku bacakan ya supaya infonya bisa langsung begitu. Nah, ini adalah paduannya. Saat itu PC menyebutkan dirinya kan sangat malu untuk tampil di hadapan publik, ya kan? Terus ketika itu PC mengaku dilecehkan sama si BJ. Aris, si TikToker ini berpendapat jika rasa malu yang diklaim PC bukan ditimbulkan oleh pelecehan seksual yang ia klaim begitu. Namun hal tersebut muncul karena perselingkuhan dengan Om Kuat mulai terendus. Jadi kalian yang udah sejauh ini ngikutin prediksinya Madam Suki melalui kartu tarot, Madam Suki juga udah ngintipin tentang Om Kuat dan Tante PC ini ya. Silahkan kalian ngelihat sendiri dan jalan-jalan sendiri. Jadi ia mengaku jika pada dasarnya korban pelecehan seksual hanya merasa trauma. Jadi RR ini kan sudah membelot, dia mengikuti si BE. Dan di video sebelumnya Madam Suki udah kasih tahu bahwa memang benar dia mengatakan itu si PC ini karena alam bawah sadar atau pikiran alam bawah sadar itu memang tidak bisa direkayasa ya. Jadi terus kenapa kok tiba-tiba dia ngomong kayak gitu? Madam Suki udah ngomongin di video yang pertama. Terus karena Madam Suki yakin ya bahwa pikiran alam bawah sadar itu 85% mengendalikan masa depan kita. Nah, di momen konstruksi itu Ferdy Sambo diduga sedang melakukan perencanaan pembunuhan dengan PC. Melalui pengacaranya Erman Umar, Bribka RR bercerita bahwa adegan Putri memeluk FS hanyalah akting belaka. Jadi mereka ini cuma acting begitu. Pantesan kan Ibu Irma Huta Barat kan mengatakan ya ini seperti kayaknya kok adegan pelukan itu kok kayak temu kangen gitu. Dan Madam Suki udah memprediksi juga di part yang pertama ya. Jadi kalian mesti ikutin channelnya YouTube Madam Suki, jadi kalian bisa ngerti. Nah, terus sebab PC dan FS harus menjalani semuanya adegan konstruksi berdasarkan keterangan mereka berdua di BAP. Jadi tanggal 8 Juli 2022 itu memang ada momen dimana PC memeluk suaminya. Jadi ternyata ada besti adegan peluk memeluk itu. Pengakuan itu adalah perihal Bribka RR yang sempat ditawari untuk menembak si BC ini gitu. Diakui RR, ia langsung menolak permintaan FS untuk menembak si BC karena takut. Terus tak mengakui pernyataan RR, FS justru melayangkan pengakuan berbeda di depan penyidik ya. Pada saat rekonstruksi, FS bantah dan bilang, "Oh, kamu tidak dengar? Terus, saya kan ngomong minta backup," ungkap pengacaranya RR. Sebagai informasi, hingga saat ini masyarakat masih mengikuti, kalian juga ya. Oke, jadi kenapa sih orang-orang atau masyarakat atau deterjen masih mengikuti kasus BJ ini? Karena memang satu, motifnya memang tidak diketahui. Jadi bila mana motif tidak diketahui, maka masyarakat ini semakin berasumsi liar. Dan jangan salah, kalau motif dari FS ini tidak diketahui oleh publik, masing-masing orang bisa menjadi polisi seperti itu ya. Makanya polisi mesti untuk ngasih tahu gitu supaya asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat ini tidak semakin liar. Oke, dilanjutkan lagi. Bahkan orang yang tidak mengikuti perkembangan kasus BJ ini kini mulai mengikuti perkembangan peristiwa ini. Oke. Terus jadi kasusnya BJ ini memang terlalu banyak drama ya Besti ya. Kita tahu dari awal mana ada sih orang dilecehkan kok malah barang buktinya itu dihilangkan. So
apa gitu loh, ya kan? It doesn't make sense. Apalagi PC kan seorang dokter, ya, katanya dibanting gitu. Jadi adegan pelecehan itu menjadi pemerkosaan, ya. Terus ada adegan dibanting. Nah, kalau dia dibanting harus dikasih tahu dong, ini visumnya, ini lebam-lebamnya, ya kan? Nah, jadi itu semua nggak ada, bukti-buktinya nggak ada. Bagaimana kita masyarakat ini percaya begitu. Jadi memang teori kebohongan itu adalah ketika kebohongan ini kebohongan sekali, ya, 1-2 kali itu namanya kebohongan. Tapi kalau kebohongan berkali-kali itu bisa menjadi kebenaran, ya. Maka itulah orang-orang yang berbohong seperti mereka kekeh mempertahankan kebohongan mereka. Di reka ulang itu, ya, ada timing di mana FS dan PC itu berpelukan, ya kan? Nah, itu sebenarnya dilakukan mereka saat BJ ini meregang nyawa gitu. Aduh, ini gimana sih ya? Terus apa ya sebenarnya di dalam pemikiran mereka? Jadi itu ada di Teras Gorontalo. Jadi kalian mesti baca juga sendiri, ya. Jadi Madam Suki hanya bantu nge-up di sini untuk ngintipin. Jadi kita mau tahu yuk, karena kan timing itu kan ada ya waktu pelukan itu. Ternyata pada saat BJ atau Yosua ini meregang nyawa, menurut kalian gimana? Itu kita mau cari tahu sebenarnya apa sih perasaan mereka saat mereka berpelukan itu, sementara ada seseorang yang meregang nyawa. Itu ya pertanyaannya, ya. Oke, Madam Suki mau intikan hari ini, ya. Tapi ingat, ini adalah prediksi, bukan kebenaran, ya. Kecuali kalian datang ke Madam Suki secara personal atau private, kemudian dilihat masalah kalian, itu akurasinya bisa 85% sampai 95% akurat, ya. Karena Madam Suki membaca masalah orang itu detail, ya. Nggak ada kecap nomor 1, Besti, tapi ini benar kata mereka, kata klien, bukan kata Madam Suki. Jadi ingat, ini adalah prediksi, dan prediksi ini bukan kebenaran karena general reading. Disclaimer, ya. Perasaan mereka. Abundance, postponement, the dream. You see the picture here, ya, a man and a woman, ya. So aku mau looking for again di kartu yang berbeda. Jadi apa sih perasaan FS dan PC ketika berpelukan itu? Jadi gini, kita ikutin aja ya perkembangan berita-berita. Oke. Di kartu ini mengatakan ini The Strength, ya. The Strength ini menggambarkan tentang kekuatan. Orang yang kuat, orang yang mempunyai power. Kita tahu FS itu siapa? Orang yang mempunyai segalanya, ya kan? Nah, pada saat itu ia merasa bahwa si Joshua ini memang sedang kita dengar ya, awalnya dia mengatakan bahwa Joshua itu merusak harkat keluarga, ya. Nah, di Strength ini ia ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mempunyai power, bahwa orang lain yang ada di sekitar dia, ya, terutama di depan para ajudannya, di rumahnya, bahwa mereka adalah nothing, ya. Jadi dia ingin menunjukkan kekuatannya. Nah, terus di sini, memang di sini ya, seperti yang tadi Madam Suki bilang bahwa dia merasa orang yang mempunyai segala-galanya. Bintang 2 loh, ya. Dia mempunyai segala-galanya dan dia bisa melakukan semuanya karena dia memiliki uang dan semuanya, tahta, harta, ya. Ketika ia berpikir atau dikasih tahu bahwa ada
wanita yang disayangi dia dan itu adalah istrinya dilecehkan, tentu saja ia harus melindungi. Ya, jadi dia ingin melindungi istrinya. Tetapi kenapa FS kok tidak mengklarifikasi apakah itu benar Yosua? Sayang sekali. Kita akhirnya menjadi tahu bahwa ini terlalu too much drama, ya. Jadi kalau seseorang bermain drama, they will get karma. Nah, inilah karmanya. Ya, ternyata apa yang mereka rencanakan itu ini meleset semuanya. Nah, kita tahu ya, waktu di rekonstruksi atau reka ulang, Yosua mengatakan, si komandan mengatakan, kamu tega Yosua. Dan Yosua mengatakan, tega apa Pak? Kalau dia bertanya tega apa, berarti kan Yosua sendiri nggak tahu masalahnya apa. Tapi apa? Dia sudah keburu meledak emosi, ya. Oke, terus ini yang terakhir adalah lalu bagaimana ending dari drama tersambu ini, ya kan? Karena banyak yang menanyakan ini kepada Madam Suki. Apakah akan selesai atau tidak? Oke. Jadi bagaimana ending dari kasus ini? Apakah akan selesai? Ya, akan selesai, tapi sangat berat ya, karena kepolisian saat ini kan seperti menerima kado yang nggak enak ya, karena kasusnya FS ini ya. Jadi kita tetap percaya ya, kalau masih banyak polisi-polisi baik ya, kita nggak boleh kebiak uyah begitu, nggak boleh ya. Justru ini adalah sebuah tantangan buat kepolisian untuk membersihkan polisi-polisi yang nakal, iya dong ya. Terus di sini mengatakan bisa selesai, tetapi ini bebannya luar biasa ya. Bebannya ini sangat overload. Jadi polisi harus benar-benar, kita tahu ya, Pak Listio ya, itu beliau sampai kepengen nangis. Terus beliau juga sudah benar-benar ingin membersihkan institusi ini menjadi kebanggaan kita gitu loh. Kebanggaan, kalau kita nggak mau percaya, nggak bisa percaya sama kepolisian, kita mau percaya sama siapa? Sedangkan sebuah negara itu harus ada sebuah lembaga atau organisasi untuk mengamankan ya. Tugas polisi itu kan mengamankan agar kita itu menjadi masyarakat yang nyaman dan aman ya. Sekarang ini kepolisian kan mengalami cobaan, benar? Kita bantu dengan doa, kita harus menumbuhkan rasa percaya lagi, ya dong. Ya, ini adalah kepolisian atau polisi yang baik akan kelelahan untuk mengurus kasus ini. Tapi kasus ini akan selesai. Kapan, Madam Suki? Kapan selesainya? Oke. Two of Swords ya. Seperti aku bilang barusan, di sini ada kelelahan dan di sini ada kelelahan. Ya. Tapi mudah-mudahan, wait a minute, 2 bulan dari sekarang udah bisa, karena ini kelelahannya adalah melakukan pilihan-pilihan yang sulit, ya. Jadi kepolisian juga harus benar-benar membabat istilahnya, membabat orang-orang yang benar-benar nggak pandang mata. Lihat, ya, ini picture-nya. Jadi polisi harus pakai penutup kuda kayak gitu, harus menutup. Jadi meskipun dia adalah sahabatnya, tetapi mereka ini mencemarkan institusi atau organisasi harus ditebang ya. Tetapi masalah ini bisa selesai. Kalian yang mempunyai masalah ingin konsultasi secara pribadi dengan Madam Suki, monggo. Tapi itu semua tidak gratis. Oke. Terus kalau kalian mempunyai gangguan-gangguan emosi seperti FS nih ya, Madam Suki banyak sekali
ngobatin orang-orang yang emosinya meledak-ledak, orang yang nggak bisa memaafkan masa lalunya, orang yang nggak bisa memaafkan dirinya sendiri, sampai akhirnya kepingin untuk burdir atau mengakhiri hidupnya. Jadi orang-orang semacam itu ya. Terus uangnya itu selalu habis, kenapa? Dan semua itu ada penjelasannya ya. Jadi jangan dikaitkan dengan aku begini, ini hidup pasti karena diguna-guna, aku itu pasti ada yang nyirikin. Nggak ada besti seperti itu di Madam Suki, karena semua itu kembali kepada diri kita sendiri. Oke? Karena diri kita lah yang harus dibersihkan. Kenapa? Dan tugas Madam Suki adalah membersihkan emosi atau energi kalian yang stuck. Dan Madam Suki punya banyak sekali experience dengan orang-orang yang udah disembuhkan ya, dengan Tuhan pastinya, hanya melalui energinya Madam Suki. Setelah mereka sembuh, mereka bahagia 10 kali lipat, pekerjaannya lebih baik, bahkan dikejar-kejar uang, tapi uang halal loh ya. Bukan uang terus daun menjadi uang atau sesuatu yang memberikan sesuatu yang mengantarkan uang. No, semuanya harus bekerja dengan keras. Tapi kenapa kita selalu gampang mengeluarkan uang, gampang habis? Kenapa? Everything is connection each other. Oke? Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.